Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam melalui ibadah virtual kita pada malam hari ini. Kita terus bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus merasakan suasana sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan bersama-sama datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan melalui ibadah kita dengan tuntunan tema yang kita akan renungkan bersama-sama pada malam ini, yaitu iman yang tertanam kuat di dalam Tuhan, yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Asriati Kabanga yang telah bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, dan juga kita telah bersama kita saudara-saudara kita yang akan memimpin kita dalam pujian, saudara kita Patrick dan saudara kita Melvin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam ibadah kita saat ini, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada hal-hal yang ingin didoakan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Juga bisa melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1913. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memulaikan ibadah kita dengan pujian kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan
Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Tuhan, hanya Dikaulah yang patut kami sembah. Hanya Dikaulah yang patut kami puji, kami muliakan dalam kehidupan ini. Karena Engkaulah Tuhan kami. Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah realitas perjalanan kehidupan kami yang silih berganti. Kehadiran-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang tiada pernah berubah. Terus Tuhan berkenan nyatakan dan kami dilayakkan untuk menikmatinya. Teristimewa malam hari ini, melalui program pelayanan Lentera Malam, dari tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Rantepao, kami menikmati satu persekutuan yang indah. Sekalipun berlangsung secara virtual, tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, baik di gedung gereja di sini, juga di rumah, bahkan dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti persekutuan melalui pelayanan Lentera Malam, di situ pun Tuhan hadir. Kami akan mendasari persekutuan kami ini di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan mewartakannya, juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan Lentera Malam ini, baik yang bertugas sebagai host, juga pemain musik yang mempersembahkan pujian, juga beberapa anak-anak-Mu yang hadir mengatur pelayanan ini. Tuhan berkati mereka semua. Berkati juga semua peralatan yang digunakan. Biarlah sungguh-sungguh memperlancar persekutuan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan dari segala dosa kami dan berfirmanlah. Kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 6. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan
terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dari perikop pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema iman yang tertanam kuat di dalam Tuhan. Iman yang tertanam kuat di dalam Tuhan. Iman, apa itu iman? Kalau menurut kesaksian Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya bahwa apa yang dia harapkan, dia sudah yakini bahwa itu terjadi. Bayangkan, baru dia harapkan karena imannya yang tertanam kuat di dalam Tuhan, dia sudah alami, dia sudah miliki. Dia yakini bahwa itu akan terjadi. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dia melihat yang belum kelihatan. Kalau secara logika manusia ini tidak mungkin. Mustahil terjadi. Tanpa data, tanpa bukti, kok akan menjadi fakta, menjadi nyata. Tapi itulah iman di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Memang melampaui logika manusia. Dan inilah iman yang dimiliki, yang hidup begitu kuat dan tertanam di dalam diri Nehemia. Saat itu Nehemia bersama bangsanya, yaitu bangsa Israel, sedang dalam pembuangan. Kita dapat membayangkan bagaimana orang yang berada dalam status buangan. Pasti ruang geraknya terbatas. Berada dalam himpitan berbagai kebutuhan. Entah kebutuhan ekonomi, kebutuhan rasa bernilai, diterima, kebutuhan rasa aman, bukan hanya terbatas, tetapi mungkin saja tidak ada. Mengalami diskriminasi, terhina, ya menderita, bergumul dalam tekanan berbagai masalah hidup. Selain itu, dalam perikop pembacaan kita tadi, Nehemia mendengar berita tentang keberadaan Yerusalem, tanah air Nehemia. Atau dari mana, daerah dari mana Nehemia berasal. Yerusalem. Dan orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, tidak mengalami pembuangan, berada dalam kesukaran yang besar. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbang telah terbakar. Ketika mendengar semua berita ini, sungguh penderitaan batin Nehemia semakin berat. Hatinya sangat renyuh, diam termenung 1000 bahasa.
Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Lentera Malam yang kekasih di dalam Tuhan. Bukankah realitas situasi hidup seperti ini tidak sedikit di antara kita yang pernah mengalami atau sedang mengalami? Banyak penyebabnya. Situasi-situasi sekarang masih kita berada dalam tekanan pandemi COVID-19. Sekalipun itu sudah melandai, tidak banyak lagi orang yang terpapar. Tetapi ya, walaupun tadi saya membaca di berita bahwa ada lagi varian baru akan muncul, dan sudah beberapa provinsi di Indonesia ini sedang terdampak. Juga tekanan kehidupan ekonomi. Mungkin ada yang di PHK. Pendapatan tidak lancar. Tindakan-tindakan amoral yang ada di sekitar kita, kekerasan berbagai bentuk, kita lihat, mungkin kita alami. Ya, kita berada dalam berbagai tekanan, pergumulan hidup. Perkembangan zaman yang sekalipun semakin pesat di satu sisi, mungkin semakin mensejahterakan, semakin membangun kehidupan yang modern, tetapi sungguh sangat menantang. Dan berbagai tantangan hidup lainnya. Pergumulan hidup yang bagaikan angin badai menerpa kehidupan kita. Dan kalau kita tidak punya iman yang kuat tertanam di dalam Tuhan, maka kita pasti tumbang. Kalau kita tidak kuat dalam iman kepada Tuhan, kita akan gelisah. Kita khawatir. Bahkan ketakutan akan mencekam kita. Dan mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, lalu kita mengungkapkan tidak ada lagi gunanya saya hidup. Bagaimanakah sikap Nehemia dalam menghadapi realitas tekanan pergumulan hidup yang begitu berat ini? Kita baca di dalam ayat 4 perikop pembacaan kita tadi. Ketika ku dengar berita ini. Bukan hanya dia mendengar berita, tetapi dia sedang dalam pergumulannya sebagai bangsa buangan. Duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Nehemia menangis. Nehemia berpuasa
Dan dengan iman yang teguh ia berdoa siang dan malam, membawa permohonan kepada Tuhan atas situasi yang sedang dialaminya, atas situasi yang sedang terjadi dengan bangsanya, dengan banyak orang. Dan mohon pengampunan Tuhan. Dengan imannya yang kuat tertanam di dalam Tuhan, meyakini bahwa hanya oleh kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah itu akan memberikan pengampunan, akan memberikan kelepasan, serta akan memulihkan dan membaharui umatnya. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Lentera yang kekasih di dalam Tuhan. Dengan iman yang kuat tertanam di dalam Tuhan, sekalipun ia hidup jauh dari tanah airnya, namun ia meyakini bahwa Tuhan akan melepaskan dalam harapan, dalam keyakinan bahwa satu hari kelak ia dapat kembali. Sebagian besar hidup Nehemia ia habiskan sebagai tawanan. Namun imannya tidak goyah kepada Tuhan. Ia adalah seorang yang sungguh-sungguh kuat dalam iman, dan dia berdoa siang dan malam. Dia seorang prajurit pendoa yang membawa segala sesuatu di hadapan Tuhan dalam penuh keyakinan iman bahwa apa yang dia doakan telah dia terima, apa yang dia doakan telah dia buktikan, apa yang dia doakan telah dia alami karena imannya yang begitu kuat tertanam di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya ia menerima imbalan. Ia menerima apa yang dia doakan, apa yang dia harapkan, apa yang dia imani. Kalau kita membaca perikop selanjutnya, Nehemia menerima bantuan Tuhan melalui seorang yang memiliki kuasa. Ya, bayangkan saat itu dia berada di dalam tawanan. Memang di dalam pembuangan di istana raja, Nehemia bertugas sebagai juru minuman raja. Ya, katakanlah dia punya hubungan sekalipun tidak terlalu dekat dengan raja. Tetapi karena kejujurannya, karena ketaatannya, karena kerajinannya, karena integritasnya, kesetiaannya, tanggung jawabnya dalam pelayanan, sehingga nampaknya kalau kita melihat dalam kisah ini, hati raja melekat kepada Nehemia, seorang pemuda dari Yerusalem, melayani di tanah pembuangan dalam kekuasaan seorang raja yang bernama Raja Artasasta. Lalu suatu ketika dalam kondisi pergumulan yang dialami Nehemia, dia berada dalam kemurungan. Dan situasi ini dilihat oleh Raja Artasasta. Dia mengatakan kepada Nehemia, tidak biasanya kamu seperti ini. Lalu cara inilah yang Tuhan pakai untuk memberikan jawaban atas doa, atas permohonan, atas iman yang begitu kuat dalam pergumulan dan menjawab permohonan Nehemia. Luar biasa dahsyatnya cara Tuhan yang awalnya tidak diduga oleh Nehemia. Tetapi dengan setianya, dengan taatnya, dengan tekunnya, dia berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Imannya yang tak tergoyahkan. Dan Tuhan memperhitungkan
iman yang tak tergoyahkan kepadanya itu oleh Nehemia. Sehingga dengan pergumulan yang diungkapkan oleh Nehemia kepada raja, raja menyatakan dukungannya. Bukan hanya dukungan memberikan izin, tetapi memberikan surat-surat yang dibutuhkan oleh Nehemia dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk membangun Yerusalem kembali. Luar biasa. Iman yang tertanam kuat di dalam Tuhan tidak sia-sia. Harapan, keyakinan yang dipegang teguh dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Harapan dan niat Nehemia untuk kembali membangun Yerusalem dan membantu bangsanya yang sedang dalam keterpurukan hidup menjadi nyata. Inilah iman. Apa yang dia harapkan bukanlah harapan yang sia-sia, tetapi menjadi nyata. Apa yang tadinya tidak kelihatan, dia alami dan dia melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Disinilah kita melihat betapa Tuhan hadir dan menggunakan cara yang sungguh aneh tapi nyata. Dan dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan terjadi. Tuhan berkuasa menggunakan cara yang sesungguhnya mustahil bagi akal manusia. Tuhan menggunakan situasi apapun. Tuhan menggunakan orang-orang lain. Tuhan menggunakan cara yang bagaimanapun. Yang mungkin awalnya tidak berkenan di hati kita. Tetapi ujung-ujungnya membawa sukacita. Membawa damai sejahtera. Membawa keberhasilan. Membawa kesuksesan. Iman yang diwujudkan dalam persekutuan yang indah hidup dengan Tuhan. Dalam doa membaca firman-Nya. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati, besar kuasanya. Dan sekalipun kita dalam kondisi terbatas, bahkan sangat terbatas, dalam iman kita mampu melakukan sesuatu yang sangat-sangat berguna untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk banyak orang. Dengan potensi yang Tuhan berikan. Dibutuhkan sosok seperti Nehemia yang beriman kuat tertanam di dalam Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang sangat terbatas, namun dia mampu melakukan perkara yang besar, yang sangat berguna bagi banyak orang. Sekali lagi, sekecil apapun yang dapat kita lakukan di dalam iman yang kuat tertanam di dalam Tuhan akan berguna banyak. Akan sangat berarti bagi pemulihan. Pemulihan untuk diri kita. Pemulihan untuk kelompok keluarga kita. Pemulihan dalam gereja. Pemulihan bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Namun ingat, tanpa perkenanan Tuhan,
tanpa anugerah dan kasih karunia dari Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak akan memiliki dampak dan tidak akan efektif, apalagi produktif. Karena itu marilah kita bersama-sama kembali dalam kehidupan kita. Hidup kita ini sungguh berarti, bermakna. Mari kita berpikir, berkata-kata dan bertindak dalam penghayatan iman yang tertanam kuat di dalam Tuhan. Tuhan telah memberikan hidup, Tuhan telah memberikan potensi, Tuhan telah memberikan tanggung jawab yang begitu mulia bagi kita. Sekali lagi, tanpa kebaikan, tanpa perkenanan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu. Tetapi sebaliknya, dalam iman kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan akan berdampak baik untuk membangun kehidupan. Sekali lagi, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kehidupan kita ini akan berdampak untuk kesejahteraan banyak orang dan membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Karena itu, tetaplah kuat dalam iman yang tertanam hanya di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini, yang terus mengajar kepada kita bahwa sekalipun dalam pergumulan dan dalam tantangan hidup, kita terus diajarkan untuk kuat iman di dalam Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini akan menjadi penuntun, pedoman dalam kehidupan kita, dalam melangkahkan kehidupan kita yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Seperti Nehemia yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, semoga kita semua juga memiliki iman yang sama untuk terus kuat dalam Tuhan dan kita terus memuji, membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudusnya akan terus memampukan kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita naikkan pujian kita, mampirlah dengar doaku. Orang lain kau hampiri,
Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih. Kami imani bahwa hanya oleh berkenan-Mu kami menikmati persekutuan selaku anak-anak Tuhan, sekalipun berlangsung secara online, namun kami imani Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah firman-Mu sungguh terus membangun kesadaran kami, meyakinkan kami bahwa hanya dalam iman yang tertanam kuat kepada Tuhan, jerih dan juang kami tidak sia-sia. Tolonglah kami Tuhan, agar dalam menghadapi berbagai realitas pergumulan hidup, perjuangan hidup, kami tidak mengandalkan kemampuan kemanusiaan kami, tapi kami bergumul dan berjuang dalam keyakinan yang kuat. Tuhan turut campur tangan. Tuhan kami yang dahsyat akan terus menuntun, akan terus mengarahkan dan menjadikan harapan kami terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami terus mendoakan program pelayanan Lentera Malam ini. Engkau terus memberkati anak-anak-Mu yang mengelola, wujud yang begitu luar biasa menjangkau banyak orang dimanapun yang mengikuti program pelayanan ini. Engkau memberikan kemampuan bagi mereka, kesabaran dalam memikirkan apa yang perlu dilakukan demi mengembangkan semua peralatan, semua bentuk pelayanan melalui Lentera Malam ini. Dan Engkau berkati juga anak-anak-Mu ini di tengah-tengah perjuangan hidup mereka. Yakinkan anak-anak-Mu ini bahwa apa yang mereka lakukan dalam pelayanan ini sungguh tidak sia-sia. Berikanlah selalu kekuatan, berikanlah kesabaran, anugerahkanlah damai sejahtera-Mu, sehingga baik dalam memfokuskan pikiran dan hati mereka dalam pelayanan ini,
juga dalam berbagai aktivitas bentuk pelayanan mereka dimanapun. Engkau berkati mereka semua, khususnya dalam perjuangan meraih hari esok mereka yang lebih baik. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa bagi beberapa anak-anak-Mu yang kini sedang dalam kelemahan tubuh. Pendeta Samuel Tulak yang sedang berobat di Makassar, Pendeta Mandan Paratu, Bapak Penatua Daud Pongsapan di rumah, anak kekasih Deven di rumah sakit Laki Padada, Saudara Yogi di rumah, Saudari Elis Luther dan suami, Mama Vita di rumah, Arya di rumah. Masih banyak dari anak-anak-Mu yang tiada sempat kami sebut nama mereka, yang kini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, lawatlah mereka semua. Berkati segala upaya perawatan yang dilakukan. Dan biarlah oleh berkat pertolongan Tuhan, mereka kembali pulih. Teristimewa kuatkan iman dan pengharapan mereka kepadamu. Tuhan, kami juga mendoakan anak kekasih atau saudara kami Kiki Daniel yang sungguh merindukan keturunan. Berkati kehidupan anak-Mu ini. Yakinkan anak-Mu ini bersama keluarga bahwa Tuhan punya rencana terindah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Berkati seluruh kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka butuhkan dalam proses merindukan kehadiran keturunan. Kuatkan iman mereka Tuhan. Kami juga mendoakan pelaksanaan peneguhan Pendeta Diana yang akan berlangsung di Jemaat Talung Lipu pada hari Minggu mendatang. Berkati segala persiapan jemaat-Mu, juga hamba-Mu Pendeta Diana bersama keluarga, sehingga pelaksanaan peneguhan ini boleh berlangsung, membawa berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan juga tetap menatang menopang mereka. Terlebih kuatkan iman mereka, sehingga mereka tetap menikmati sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan pelaksanaan pengurapan proponen Risna di Bokin pada hari Jumat tanggal 12 yang akan datang. Tuhan berkati persiapan jemaat-Mu, persiapan kekasih kami Risna, dan juga pelaksanaan pelayanan yang disiapkan oleh Badan Pekerja Sinodi. Biarlah semuanya berlangsung menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa sungguh Tuhan berkarya di tengah-tengah gereja-Mu, secara khusus dalam pelayanan Gereja Toraja. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau kiranya terus-terus campur tangan di tengah-tengah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah melalui pemerintah kami, keamanan, kesejahteraan boleh terwujud hari ini, besok, dan seterusnya. Dan dari dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami, kerajaan Tuhan semakin bertambah luas, nama Tuhan semakin dimuliakan. Malam hari ini kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada hadir bersama dengan kami. Inilah penyerahan kami. Inilah syukur dan pengharapan kami yang kami bawa hanya beralaskan kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Pendeta yang boleh memimpin kita pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan terus memberkati dalam tugas tanggung jawab, dalam rumah tangga, dalam pelayanan selanjutnya. Dan juga ucapan terima kasih kami kepada kedua saudara kita saat ini yang telah boleh memimpin kita dalam puji-pujian. Dan juga kepada semua tim yang boleh mempersiapkan semua rangkaian acara Lentera Malam pada malam hari ini. Juga kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang boleh bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam kepada Dina Parapak, Lapung Rini, Geskende, Marta Roma Andilolo, Yuli Tandilakbi, Freddy Balapadang, Henry Kelabang, Rosdiana Esra Jenny, Luteramba, Adriana Pabanangan, Saktinus, Laura Patangke, Yudia Atang, Olkrit Algraini Allo, Daniel Septianus Sape, Deborah Sartika, Noprianti, Simon Kuta, Nelly Paliling, Setriani Ter, Selman Kabubu, Heskianus Simak, Edi Ningsi, Israel Sedon Lobo, Hermin Gantina, Julise Napitupulu, Nades Pongolin, Date Patewang, Bapak Pendeta Ie Panggalo, Yersvis, Bapak Pendeta Musa Salusu, Samuel Patimang, Yohanes, Justin Sampe, Mariana Langsa, Neni Bunga Ranu, Yacolina Pamain, Sulistio Murjianto, Mando Alorante, Rispa Wenri, Rafika Nandrit, Selvia Tisamen, Gusti Tibian, Besti MP, Edi Ningsih. Dan kepada kita semua yang tidak sempat kami sebutkan namanya, kami juga mau menyapa Bapak Ibu selamat malam. Terima kasih atas kebersamaan kita. Dan jika dalam penyebutan nama Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang salah atau keliru, kami mohon dimaafkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus mendukung channel Solideo Rantepao dengan terus kita membagi-bagikan kepada sesama, kepada teman, kepada kerabat kita channel Solideo Rantepao ini. Dan kita juga subscribe channel Solideo Rantepao sehingga banyak orang yang kita gapai untuk kita bersama-sama datang memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan pujian "Mampirlah dengar doaku". Selamat malam untuk kita semua. Sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. usah
susah